Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bidang miring yang merupakan salah satu dari pesawat sederhana. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini masih sama seperti pertemuan minggu yang lalu. Untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu memahami pengertian bidang miring, kedua mengamati penggunaan bidang miring di sekitar kita, dan yang ketiga menghitung keuntungan mekanis bidang miring. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Apa sih bidang miring itu? Bidang miring merupakan suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Jadi, bidang miring merupakan suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Semakin landai kemiringan bidang miring, maka akan semakin besar keuntungan mekaniknya. Dan sebaliknya, semakin curam kemiringan bidang miring, maka semakin kecil keuntungan mekaniknya. Contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian perhatikan gambar di sini, kalian pasti sudah sering melihat. Kak, di sini ada gambar apa saja? Nah, selain kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin salah satunya ada yang pernah kalian alami atau kalian lakukan atau kalian pegang. Nah, itu adalah contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Sekarang kita menghitung berapa keuntungan mekanik untuk bidang miring. Nah, perhatikan di sini. Pada bidang miring, di sini ada suatu benda yang akan kita tarik ke atas atau kita dorong ke atas dengan suatu gaya atau kuasa yang disimbolkan dengan F. Benda ini mempunyai berat yang disimbolkan dengan W. Kemudian panjang bidang miring, nah ini adalah panjang bidang miring. Ini kita simbolkan dengan S. Kemudian di sini ada H. Apa itu H? H adalah ketinggiannya. Nah, sekarang kita bisa menuliskan secara matematisnya, yaitu F dikalikan S akan sama dengan W dikalikan dengan H. Sehingga keuntungan mekanik bisa dituliskan secara matematis yaitu Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Jadi keuntungan mekanis bisa dihitung dengan salah satu rumus ini. Km sama dengan W per F atau Km sama dengan S per H. F di sini adalah gaya atau kuasa, kemudian W adalah berat bendanya, S panjang bidang miringnya, H ketinggian, dan Km adalah keuntungan mekanik. Bagaimana? Sudah bisa? Bisa ya? Mudah kok ya. Nah, sekarang kita akan
mempelajari atau kita belajar untuk mengerjakan latihan soal pada bidang miring. Coba kita baca dulu. 2 orang akan menaikkan sebuah peti ke atas truk dengan bantuan papan yang tingginya 1 meter dan panjangnya 4 meter. Jika berat peti tersebut 2000 Newton, maka berapakah A. besar kuasanya dan B. keuntungan mekaniknya? Sudah paham dengan soal ini? Paham ya? Nah, kalau paham, sekarang kita kerjakan latihan soalnya. Ibu gambar lagi di sini biar nanti kalian nggak bingung. Kalian kalau mengerjakan, jangan lupa selalu menuliskan dengan diketahui. Diketahui di sini berat petinya atau berat bendanya 2000 Newton. Kemudian ketinggian berarti ketinggian truk sampai ke tanah. Ini adalah 1 meter. Kemudian S adalah panjang bidang miringnya, yaitu 4 meter. Yang ditanyakan apa tadi? Masih ingat? Yang ditanyakan adalah kuasa atau gaya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah keuntungan mekaniknya. Masih ingat dengan rumusnya? Ya, masih dong, gitu ya. Nah, sekarang kita jawab dulu untuk besar kuasa atau besar gaya. Kita gunakan rumus F kali S sama dengan W kali H. F sama dengan W kali H per S. Bisa? Nah, sekarang kita masukkan angkanya. F sama dengan 2000 kali 1 per 4. Berarti 2000 kali 1 sama dengan 2000 dibagi dengan 4. Hasilnya sama dengan 500 Newton. Nah, sekarang ganti yang B. Yang B di sini kita menghitung keuntungan mekanik. KM atau keuntungan mekanik sama dengan W per F. Berapa W-nya? W-nya adalah 2000. F-nya 500 kita masukkan. Sehingga 2000 per 500 sama dengan di sini adalah 4. Jadi keuntungan mekaniknya sama dengan 4. Bagaimana? Jelas? Bisa ya? Nah, dari latihan soal ini, kalau nanti kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa mengulang-ulang lagi sambil dihafalkan rumusnya. Biar kalian lebih paham dan lebih hafal. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mudah dalam memahami dan mudah dalam mengerjakan latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.